Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan agenda pembelajaran hari ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kalinya, yang terhormat Ibu Septiana Purwaningrum, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai munasabah Al-Quran. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Nasrin Amelia Sari, yang kedua Nasyihatul Fadilah, yang ketiga Nada Yumna Ramadanti, dan yang keempat Wahyu Normah Muda. Pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-mukharabah atau kedekatan. Secara terminologi, pengertian munasabah dapat diartikan sebagai berikut menurut berbagai tokoh, yaitu 1. Menurut Asyarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. 2. Menurut Mana Al-Khotan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dan dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat atau di dalam Al-Quran. 3. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. 4. Menurut Al-Bihai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Macam-macam munasabah terbagi menjadi 8, yaitu 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. 2. Munasabah antar nama surat dengan kandungannya. 3. Munasabah antar bagian satu surat. 4. Munasabah antar ayat yang berdampingan. 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat di sampingnya. 6. Munasabah antar fasilah dengan isi ayat. 7. Munasabah antar penutup satu surat dengan awal surat berikutnya. 8. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Macam-macam munasabah antar ayat yang jelas terbagi menjadi 4, yaitu takkid, tafsir, ittirad, tasyidid. Macam-macam munasabah antar ayat yang tidak jelas terbagi menjadi 4, yaitu tanzir, mudadat, istihdad, takalus. Selanjutnya yaitu kegunaan pelajari ilmu munasabah. Di sini dijelaskan ada 4, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian yang lainnya. Nah, contohnya terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yang kedua yaitu mengetahui atar persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih baik memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Dan yang ketiga yaitu dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu ayat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.